Shalom saudara-saudara terkasih, sesama orang-orang yang menerima kasih dan belas kasihan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan selalu menolong kita berjalan di dalam kehendak-Nya yang baik dan sempurna bagi kita. Saudaraku, pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Tuhan menopangmu. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang maha baik, Allah yang telah menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar bagi umat manusia, kami datang dengan kerendahan hati dan pengucapan syukur atas segala sesuatu yang kami terima di sepanjang hidup kami. Kami berterima kasih buat kasih-Mu, pertolongan-Mu, dan topangan-Mu bagi kami. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kami mau terlebih dulu berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul dalam ujian kehidupan. Kami berdoa bagi orang-orang yang mengalami sakit penyakit dan kelemahan. Firman-Mu berkata bahwa oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, segala sakit penyakit disembuhkan. Jadi, kami memperkatakan bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan segala penyakit yang diderita saudara-saudara kami, baik penyakit secara fisik maupun penyakit secara mental. Berikanlah pemulihan bagi setiap saudara kami yang sakit. Berikanlah kekuatan untuk tetap mempertahankan iman percaya kepadamu, Allah Sang Penyembuh. Kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami ujian kehidupan, baik itu masalah-masalah dalam keluarga, pekerjaan, keuangan, pelayanan, dan lain sebagainya. Ya Allah, Engkau mengetahui apa yang dibutuhkan oleh setiap orang. Kiranya Engkau mengulurkan tangan-Mu untuk menolong setiap orang agar dapat melewati ujiannya dan keluar sebagai pemenang-pemenang bersama-Mu. Engkau Allah sumber pengharapan dan pertolongan kami. Bapa, sekarang kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami mau menyiapkan telinga dan hati kami untuk mendengarkan pengajaran melalui firman-Mu. Urapilah kami dengan pengurapan baru, dan terangilah hati dan pikiran kami, agar kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan. Berikanlah kami kekuatan dan ketaatan untuk melakukan semua kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa buat kasih dan anugerah-Mu yang besar bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sering mendengar atau membaca ulasan para aktivis lingkungan hidup yang menasihatkan untuk mempergunakan semua sumber daya alam di bumi ini secara bijaksana. Hal itu adalah nasihat yang sangat baik untuk dilakukan demi kelangsungan hidup generasi berikutnya di bumi ini. Kita tidak mau merusak bumi dan memboroskan sumber daya alam sehingga akan meninggalkan warisan yang rusak bagi anak cucu kita. Kita ingin anak cucu kita mengalami hidup yang lebih baik daripada hidup kita. Saat merenungkan mengenai sumber daya alam yang ada di bumi ini, tidak bisa tidak kita pasti akan berpikir tentang Pencipta yang agung yang telah menciptakan semua itu dengan kesempurnaan. Betapa luar biasanya apa yang telah diciptakan Allah, karena Allah telah mengetahui bahwa semua manusia dan semua makhluk hidup akan berkembang biak dan bertambah-tambah jumlahnya, sehingga Allah telah merancangkan segala sumber daya alam yang akan memenuhi semua kebutuhan manusia. Mari kita membaca kitab Kejadian 2 ayat 1-3. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Allah berhenti bekerja pada hari ketujuh
bukan karena Allah merasa lelah, namun karena segala sesuatu yang diciptakannya sudah sempurna dan tidak ada yang perlu ditambahkan lagi. Pada saat penciptaan, segala sesuatu yang kita nikmati hari ini sebetulnya sudah ada. Misalnya saja, listrik sebetulnya sudah tersedia di bumi ini, tetapi teknologi manusia saat itu belum bisa menemukan cara kerjanya. Batu-batu mineral sudah terdapat di dalam lapisan bumi, tetapi teknologi manusia saat itu belum dapat memanfaatkannya. Allah juga sudah memberikan kemampuan berkembang biak bagi hewan untuk dapat memenuhi kebutuhan makanan bagi manusia yang saat ini jumlahnya sudah miliaran. Allah menciptakan tanah di bumi sedemikian rupa mengandung berbagai zat yang bisa menopang pertumbuhan tanam-tanaman sebagai bahan makanan manusia. Bukan hanya manusia saat ini, tetapi juga manusia di masa yang akan datang. Seperti halnya Allah telah merancangkan segala sesuatunya dengan sempurna untuk menopang kehidupan manusia secara fisik, demikian juga Allah telah merancangkan segala sesuatunya dengan sempurna untuk menopang kita, baik secara fisik maupun rohani. Jikalau Allah begitu detail dalam penciptaan langit dan bumi, apakah kita akan meragukan rencana Allah yang dirancangkannya bagi kita? Ibrani 1 ayat 3-4 berkata demikian tentang Tuhan Yesus. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Tuhan Yesus menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Apabila kita termaksud salah satu orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadikannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka janji ini berlaku bagi kita. Tuhan Yesus akan menopang kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semua orang pasti telah melalui berbagai hal di dalam hidupnya. Ada saat-saat yang menyenangkan, ada saat-saat yang menyedihkan, ada saat-saat kelimpahan, ada juga saat-saat kekurangan. Tetapi melalui renungan firman Tuhan pagi ini, kiranya Roh Kudus membangkitkan iman percaya kita bahwa Tuhan menopang kita setiap saat di dalam hidup kita. Tuhan telah mengetahui hal-hal apa yang kita alami dan Ia telah menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk menopang kita melalui semua itu. Seperti halnya Allah memperhitungkan segala sesuatunya pada saat penciptaan, demikian juga Ia telah memperhitungkan segala sesuatunya bagi kita, bahkan sebelum saat kita dilahirkan, kita telah ada dalam rencana Allah. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini. Semoga renungan ini memberkati dan menguatkan kita semua yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dengan penuh ketaatan. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Allah Bapa yang kami sembah dan agungkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh kuasa, kami mengucap syukur telah mendengarkan renungan firman-Mu pagi ini. Kuatkanlah iman percaya kami untuk terus berjalan bersama-Mu sampai akhir kehidupan kami. Pakailah hidup kami sebagai terang dan garam dunia dimanapun Engkau menempatkan kami. Kiranya kami dapat menjadi cerminan Kristus yang memberkati orang-orang yang kami temui. Terima kasih ya Bapa, karena anugerah-Mu yang besar sehingga kami bisa mengenal-Mu sebagai Allah kami. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memulai aktivitas pekerjaan kami.
Kami membawa semua yang akan kami lakukan hari ini ke hadapan-Mu. Kami memohon berkat dan perlindungan-Mu di sepanjang hari ini. Kami juga memohon berkat dan perlindungan-Mu bagi keluarga kami dan semua orang yang kami kasihi dimanapun juga mereka berada saat ini. Kami juga mau berdoa bagi kesejahteraan dan keamanan Indonesia. Kiranya tangan-Mu senantiasa melindungi negeri kami dari segala bencana apapun. Kiranya Engkau memberkati para pemimpin Indonesia dan para pembuat keputusan sehingga bisa mengambil tindakan-tindakan yang bijaksana untuk kepentingan bangsa. Kiranya Engkau memberikan perdamaian bagi Indonesia dan seluruh negara di dunia. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.